Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, yang pertama itu menggunakan cerapan panca indera. Selanjutnya menggunakan kata dasar. Yang ketiga menggunakan kata sinonim. Yang keempat menggunakan kata depan. Yang kelima menggunakan kata khusus. Yang keenam menggunakan kata depan di dan juga huruf kapital. Yang ketujuh menggunakan kata baku dan tidak baku. Yang kedelapan atau yang terakhir itu adalah menggunakan konjungsi. Baik, kaidah kebahasaan dari teks deskripsi selanjutnya yaitu menggunakan kata dasar KTSP atau KPTS. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan imbuhan? Nah, imbuhan itu merupakan suatu bubuhan yang dibubuhkan pada kata dasar, sehingga kata dasar tersebut berkembang menjadi kata turunan. Contohnya gimana sih Bu kata imbuhan? Kata imbuhan itu contohnya misalnya meng, menye. Nah, itu merupakan contoh dari kata imbuhan. Sebenarnya masih banyak, nanti akan kita perdalami lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nah, Ibu kasih contoh nih, misalnya awalan me ini bertemu dengan awalan kata dasar ka. Dia itu akan luluh atau berubah menjadi eng. Tapi dengan catatan jika huruf kedua setelah ka itu merupakan huruf vokal. Nah, kalian tahu nggak huruf vokal itu apa? Huruf vokal itu adalah huruf A, I, U, E, O. Jadi me itu akan berubah menjadi eng ketika dia itu ketemu kata dasarnya itu awalnya ka dan huruf kedua setelah ka itu adalah huruf A atau A, I, U, E atau O gitu. Nah, selanjutnya jika huruf kedua K merupakan huruf konsonan ini adalah huruf selain A, I, U, E, O tadi itu, maka dia itu awalan me ini akan berubah menjadi meng. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu kasih contoh. Contohnya, kata dasar kukus ditambahkan dengan awalan me. Jadinya misalnya mengukus, kalimatnya Ibu sedang mengukus kue bolu. Nah, itu adalah contoh dari imbuhan me. Nah, selanjutnya itu huruf P, T, dan juga S. Nah, jika huruf kedua setelah huruf P, T, dan S juga itu huruf konsonan, maka dia itu tidak akan mengalami perubahan. Masih ingat kan huruf konsonan itu apa? Huruf konsonan itu huruf yang selain A, I, U, E, O. Jadi misalnya kan awalan kata dasarnya itu P. Nah, maka dia itu tidak akan mengalami perubahan jika huruf kedua setelah P itu adalah huruf konsonan. Nah, tapi dia itu akan berubah imbuhannya menjadi imbuhan me, mem, menye, dan men. Gitu ya. Nah, selanjutnya jika huruf keduanya merupakan huruf vokal, artinya huruf kedua setelah P, T, dan S ini adalah huruf A, I, U, E, O itu, maka ketiga huruf yang P, T, S ini akan berubah bentuk. Yang tadinya P menjadi M, yang T berubah jadi N, yang S ini akan berubah jadi NY-nya. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu kasih contoh, misalnya awalan me dengan kata dasar P. Contoh kalimatnya itu adalah ayah sedang memaku kayu. Nah, kata dasarnya ini kan me dan atau kata dasarnya ini adalah paku dan imbuhannya ini adalah me, ya kan? Nah, selanjutnya awalan me dengan kata dasar T. Nah, saya sedang menulis puisi. Nah, di sini imbuhannya itu adalah me dan juga kata dasarnya itu adalah tulis ya.
Oke, contoh selanjutnya yaitu awalan me dengan kata dasar es. Kita ambil contohnya kata dasar esnya itu adalah sapu ya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa kalau huruf kedua setelah huruf PTS ini merupakan huruf vokal atau huruf A, I, U, E, O, maka dia akan berubah bentuk. Kalau S ini kan menjadi nya. Nah, coba kita lihat ya, sapu ini berubahnya itu menjadi kata apa? Nah, di sini dituliskan bahwa sapu ini berubah menjadi menyapu. Artinya kata S-nya ini luluh menjadi kata nya, gitu ya. Nah, sama halnya juga dengan kata dasar yang depannya T. Tulis kan U itu merupakan huruf vokal kan? Nah, dia itu akan luluh. T-nya ini akan luluh atau akan berubah menjadi huruf N. Jadinya tulis itu jadi menulis gitu. Baik, selanjutnya itu adalah sinonim atau persamaan kata. Nah, kalau persamaan kata ini kita contohkan ya, misalnya kata indah sinonimnya adalah elok, permai. Nah, bukti kalimat dari teks gunung itu apa sih? Nah, di sini dituliskan gunung adalah salah satu kenampakan alam yang indah. Nah, sinonimnya itu apa kata indah? Sinonimnya itu adalah elok, permai, gitu ya. Nah, selanjutnya itu menggunakan kata depan. Kata depan ini adalah kata di, ke, dari. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kata umum dan juga kata khusus. Nah, kata umum ini adalah kata yang memiliki cakupan pemakaiannya itu yang lebih luas. Sedangkan kata khusus ini adalah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya itu lebih sempit. Nah, coba kita lihat. Kata indah. Kata indah ini termaksud kata umum. Artinya, kata indah ini sering kita gunakan dan juga cakupan pemakaiannya itu lebih luas. Nah, sedangkan kata khususnya ini adalah elok, memesona, menakjubkan. Nah, ini artinya kata elok, memesona, dan menyejukkan ini adalah makna katanya itu lebih sempit dari kata indah. Selanjutnya itu penggunaan huruf kapital. Kalau huruf kapital itu kemarin sudah dibahas ya, dan Bu Nais akan kirimkan bagaimana sih pedoman dalam menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu kata baku dan juga kata tidak baku. Nah, kalau kata baku itu apa? Kata baku itu merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kata baku ini biasanya kata yang merajuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kata baku ini biasanya itu digunakan dalam sebuah tulisan ataupun ketika diucapkan secara lisan biasanya itu dalam keadaan formal. Nah, sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau kata tidak baku ini biasanya itu sering kita gunakan dalam berbicara sehari-hari. Nah, coba nih Ibu sudah memberikan contoh kata baku dan tidak bakunya. Coba kita lihat, kata bakunya itu adalah bus. Sedangkan kata tidak bakunya itu adalah bis. Ya. Selanjutnya, kata cabai. Kata cabai ini merupakan kata baku. Kalau misalnya tidak baku atau bahasa sehari-harinya adalah cabe, ya kan? Selanjutnya, kata daftar. Kata daftar ini merupakan kata baku, kata yang artinya ini ada di dalam KBBI. Nah, kalau kata tidak bakunya atau kata yang sering kita ucapkan dalam sehari-hari itu adalah kata daftar gitu. Nah, selanjutnya itu menggunakan kata konjungsi. Kalau konjungsi ini merupakan kata hubung. Nah, sebenarnya kata konjungsi itu banyak macam-macamnya, tapi Ibu hanya mengambil kata-kata konjungsi yang sering digunakan dalam soal bahasa Indonesia ya.
Nah, contohnya itu tetapi, juga, melainkan, atau sebelumnya, jika, maka, kemudian, setelah itu, bahkan, dan masih banyak yang lainnya. Jika, maka, kemudian, setelah itu, bahkan, dan masih banyak. Baik, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas itu saja ya, kaidah kebahasaan teks deskripsi, lalu strukturnya dan juga jenis dari teks deskripsi. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan juga menggunakan masker ketika keluar rumah. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.